Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mencoba mengkoneksikan dan mencari titik temu dalam perbedaan-perbedaan dalam sejarah Raden Arya Pratikel atau bangsa Carah. Saya tidak bisa memastikan apakah pemaparan saya pada kali ini adalah sebenar-benarnya atau tidak. Setidaknya saya mencoba untuk menemukan titik temu, titik terang dari berbagai macam versi, dari berbagai macam perbedaan yang terkadang membuat kita semakin bingung akan sejarah bangsa Carah. Menyibak sejarah lengkap Raden Arya Pratikel atau bangsa Carah, mari kita kupas. Berawal dari buku yang saya baca di perpustakaan waktu saya duduk di sekolah dasar pada tahun 2009, di benak saya muncul berbagai kejanggalan perihal cerita bangsa Carah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya tatanan masyarakat di Pulau Mandangin. Namun, karena keterbatasan pengetahuan dan sumber referensi, akhirnya tidak saya tindak lanjuti. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2015, awal-awal saya mengenal internet, saya mencoba mencari segala macam bentuk informasi terkait bangsa Carah di setiap situs internet yang ada pada waktu itu. Bukan jawaban yang saya dapatkan, melainkan tambah bingung dan kacau karena berbagai macam versi dan referensi yang sangat berbeda, bahkan terkesan bertolak belakang. Hingga pada tahun 2018, saya dibawa oleh paman saya ke Habib Tahir atas dasar rasa penasaran akan kebenaran dan keabsahan sejarah bangsa Carah yang terus terngiang di dalam benak saya selama bertahun-tahun. Namun karena masih dianggap awam oleh Habib Tahir, saya pun langsung diarahkan ke Bindara Tholib, juru kunci bangsa Carah ke-7. Dari Bindara Tholib, saya belajar tahap awal sejarah bangsa Carah. Bindara Tholib menceritakan sejarah bangsa Carah secara lengkap kepada saya, mulai dari asal-usul bangsa Carah, pertikaian cerita rakyat soal agama bangsa Carah, hingga status perkawinannya dengan Raden Ajeng Ragapatmi. Dari cerita beliau, akhirnya kejanggalan-kejanggalan yang selalu mengusik dalam benak saya sedikit demi sedikit mulai terjawab dan mulai ketemu titik terangnya. Ada beberapa poin yang mungkin selama ini tetap saja diperdebatkan dan diperselisihkan karena perbedaan sumber cerita dan sumber referensi. Sekilas, saya akan mengupas tentang perbedaan-perbedaan sumber tersebut dan mencoba untuk menarik benang merah di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Mulai dari asal-usul bangsa Carah, dari buku Cinta di Pulau Mandangin karya Dina Avasa yang saya baca pada waktu duduk di bangku SD, menceritakan bahwa bangsa Carah adalah putra dari Pak Markawi dan Bu Markawi dari desa Madegan Sampang. Selanjutnya, dari buku Babat Sampang tertulis bahwa bangsa Carah adalah bernama asli Raden Arya Pratikel, putra dari Raden Arya Mangir, putra dari Raden Arya Lembu Peteng, putra dari Raden Brikertabumi atau Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Di buku Babat Sumenep dan buku transkripsi yang dipegang teguh oleh juru kunci bangsa Carah, termaktub bahwa bangsa Carah atau Raden Arya Pratikel bukanlah putra dari Raden Arya Mangir dan bukan pula cucu dari Raden Arya Lembu Peteng, melainkan mereka berdua adalah saudara dari Raden Arya Pratikel. Dan versi inilah yang biasa dijadikan rujukan oleh Dishub Provinsi Jawa Timur dan Dishub Kabupaten Sumenep. Sedangkan menurut buku Babat Bangkalan masih ada dua versi, yaitu antara anak dari Raden Arya Mangir dan saudara Raden Arya Mangir, yang berpendapat bahwa Raden Arya Pratikel adalah anak dari Raden Arya Mangir, berpedoman pada buku kuno yang berjudul Madura Enzin Fortenhuis yang ditulis oleh Van Hetgeslaeg Cakta Dringdingrat
pada tahun 1913 Masehi. Sedangkan yang berpendapat bahwa Aryo Pratikel adalah saudara dari Raden Aryo Mangir berpedoman kepada beberapa buku babat yang dinilai akurat keabsahannya, seperti Babat Sumenep dan Babat Bangkalan. Dan jelas untuk pendapat yang pertama belum ada sumber asli dan referensi yang dapat dipercaya, sehingga buku Cinta di Pulau Mandangin perlu dirujuk kembali. Dari 3 versi tersebut, atau kalau kita tegaskan menjadi 2 versi, dikarenakan pendapat yang pertama belum ada referensi yang otentik, bisa kita tarik benang merahnya bahwa memang benar adanya bangsa Cara adalah keturunan Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Baik pendapat yang mengatakan anak dari Brawijaya V sendiri atau pendapat yang mengatakan anak dari cucu Brawijaya V. Berikut saya urutkan silsilah bangsa Cara menurut 2 versi di atas. Silsilah bangsa Cara menurut pendapat yang mengatakan anak dari cucu Brawijaya V dimulai dari Kerajaan Singasari Malang. Pertama dari Ken Arok, Raja pertama Singosari yang menjabat pada tahun 1247 Masehi. Menikah dengan Ken Dedes, melahirkan anak yang bernama Mahisa atau Raden Wongoteleng. Kemudian Mahisa memiliki anak bernama Mahisa Campaka atau Ratu Anggabaya. Kemudian Ratu Anggabaya memiliki anak bernama Lembutal. Kemudian Raden Lembutal memiliki anak bernama Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya, raja pertama atau pendiri dari Kerajaan Majapahit yang menjabat pada tahun 1294 hingga 1309 Masehi. Raden Kertarajasa memiliki putra bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi atau yang lebih dikenal dengan Bri Kehuripan yang menjabat pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Raden Tribuana atau Bri Kehuripan memiliki anak bernama Raja Sanagara atau yang lebih dikenal dengan Raden Hayam Wuruk yang menjabat di Kerajaan Majapahit pada tahun 1850 hingga 1389 Masehi. Memiliki anak bernama Wikramawardhana atau lebih dikenal sebagai Bri Mataram yang menjabat pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Bri Mataram memiliki anak bernama Kertawijaya atau lebih dikenal dengan Bri Tumapel atau bahkan lebih dikenal lagi dengan Brawijaya I yang menjabat pada tahun 1447 hingga tahun 1451 Masehi. Kertawijaya atau Brawijaya I memiliki anak bernama Raja Sawardana atau Bri Keling, lebih dikenalnya dengan nama Brawijaya II, menjabat pada tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Kemudian memiliki anak bernama Bri Kertabumi atau lebih dikenal dengan Brawijaya V yang menjabat pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Inilah akhir dari Kerajaan Majapahit. Menikah dengan berbagai istri, beberapa istri diantaranya Ratu Dwarawati memiliki anak bernama Aryo Lembu Petang sebagai Kamituwo I Madgen Sampang. Kemudian Aryo Lembu Petang memiliki anak bernama Aryo Mangir sebagai Kamituwo II Madgen Sampang. Kemudian memiliki anak yang bernama Aryo Pratikel atau bangsa Carah sebagai Kamituwo III Madgen Sampang. Menurut pendapat ini, bangsa Carah memiliki putri bernama Nyai Ageng Budo yang dinikahi oleh sepupunya sendiri bernama Aryo Pojo. Silsilah bangsa Carah menurut pendapat yang mengatakan anak Brawijaya V sebenarnya sama saja dengan pendapat atau silsilah yang pertama, hanya di perbedaannya di Bri Kertabumi. Setelah Bri Kertabumi atau Brawijaya V langsung ke Raden Aryo Pratikel atau bangsa Carah. Menurut pendapat versi ini, bangsa Carah tidak memiliki keturunan alias tidak memiliki anak. Berbeda dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa bangsa Carah memiliki anak dan keturunan, yaitu Nyai Ageng Budo.